Engkau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, amin, kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Panggil namanya Jehovah Jireh, yang ku perlukan. Kau sanggup sediakan. Ini yang kami percaya. Kita nyembah Tuhan sama-sama dengan iman. Katakan, come on. Engkau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Panggil namanya Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Katakan Jehovah, Jehovah Jireh, katakan yang ku perlukan. Dengan iman kau sanggup sediakan. Kami percaya, yes, come on. Engkau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Dengan iman sepakat sama-sama nyanyikan lagu ini dengan iman. Katakan, kau sanggup, kau sanggup mencukupkan. Siapapun kami, Tuhan mengasihi kami. Segala yang ku perlukan, amin. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Dengan iman kata, kekhawatiran ketenanganku terima. Angkat suaramu sama-sama. Jehovah Jireh, katakan yang ku perlukan. Sekali lagi ya, Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan
panggil namanya sama-sama. Dan Jehovah Jireh yang ku perlukan, kau sanggup Kasih tepuk tangan paling dahsyat. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat. Tuhan menyediakan, itu yang kami percaya. Tuhan tidak pernah kekurangan. Tuhan sanggup menyediakan yang kami perlukan. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Wah. Katakan sama kiri kananmu sekali lagi, Tuhan menyediakan. Katakan seperti itu. Ya. Shalom semuanya. Berapa banyak yang siap untuk dilawat oleh kuasa firman Tuhan? Yang siap katakan saya siap. Lawat saya Tuhan, katakan seperti itu. Yes. Nah, di ibadah yang terakhir ini saya mau bicara tentang nama baik. Saya kasih judul ini, nama baik sampai akhir. Katakan sama-sama dengan saya, katakan saya mau. Katakan sekali lagi, katakan saya mau memiliki nama baik sampai akhir. Siapa kepengen sampai akhir punya nama baik terus, reputasinya mau baik? Mau? Mau? Pengkhotbah 7 ayat 1. Kita baca sama-sama. Lebih baik mempunyai nama baik daripada harta mewah berupa wewangian yang mahal. Demikian pula hari kematian lebih baik daripada hari lahir. Nama baik itu aset yang sangat berharga loh. Orang kalau punya nama baik mudah dapat kerjaan. Karena reputasinya baik. Dipercaya banyak orang, betul ya? Tapi kalau namanya sudah buruk, gak ada orang mau percaya. Bermasalah gara-gara semua dimulai dari nama baik. Dan kalau orang punya nama baik, itu sampai connect sama keluarganya, sama teman-teman di sekitarnya. Orang tua yang namanya baik, anaknya kecipratan berkat. Betul? Wah, aku tahu papamu itu. Papamu tuh orang luar biasa, pernah tolong aku. Kamu butuh bantuan apa? Tak tolong ya. Lihat. Orang tuanya namanya baik, anaknya kecipratan. Tapi kalau orang tuanya namanya buruk, anaknya juga bisa kecipratan masalah juga kan. Jadi jangan egois tentang apa yang kau lakukan, karena apa yang Anda perbuat, nama baikmu itu nyangkut seluruh keluargamu. Gak cuma dampaknya ke Anda, tapi sampai sekeliling Anda ikut merasakannya. Gara-gara ada satu orang punya nama baik, satu perusahaan bisa diberkati gara-gara orang itu loh. Namanya langsung naik. Lihat, saya gak tahu kenapa kok tiba-tiba ingat, gak usah dibahas ya. Ini bahaya soalnya. Gak ingat kemarin yang konser Coldplay, CEO-nya bermasalah. Beng! Ada joke mengatakan seperti ini. Coldplay luar biasa karena bisa bikin 2 singles dalam 2 menit. Yang ngerti aja pokoknya ya. Lihat, nama baik itu penting. Begitu hancur seketika, rusak, kehilangan banyak hal. Kalau kita punya nama baik, itu nama Tuhan juga kebawa-bawa juga. Ada orang yang sampai gak mau ke gereja gara-gara lihat perbuatan orang Kristen. Malasah ke gereja, kenapa? Tuh orang Kristen aja kayak gitu kelakuannya. Suka nipu, gak tanggung jawab, gak bisa dipercaya. Ngapain ke gereja mendingan saya? Lihat. Tetapi sebaliknya ya, kalau namamu harum, namamu baik, saya percaya banyak orang pengen kenal Tuhan melalui hidupmu. Tuhan itu dipermuliakan, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Makanya penting loh punya nama baik itu. Itu aset yang sangat berharga. Nah, membangun nama baik itu gak cuma bisa sekali, tapi mesti berulang kali secara konsisten. Butuh proses. Saya punya satu prinsip, repetisi akan membangun reputasi. Sama-sama katakan dengan saya, repetisi akan membangun apa? Reputasi. Seseorang bisa punya nama baik itu karena melakukan hal yang baik, gak cuma sekali tapi berulang kali. Sampai orang bisa lihat, aku tuh kasih dia pekerjaan bangun rumah, bagus. Tapi setelah itu, aduh gak karuan. Akhirnya namanya jadi buruk.
Tapi kalau tiap kali dipercaya hasilnya bagus, dikasih kepercayaan lagi hasil bagus. Lama-lama, kamu kalau butuh bangun rumah, panggil orang itu. Tanggung jawabnya luar biasa, dia dikasih deadline bisa bagus. Tuh, gara-gara repetisi membangun reputasi. Itu butuh proses, gak bisa langsung. Orang, jujur aja banyak orang sekarang gak peduli dengan berapa yang Anda punya. Anda mesti ngerti ini. Tapi orang akan peduli, namamu akan jadi punya reputasi yang baik. Kalau apa yang engkau punya, engkau pakai untuk memberkati hidup banyak orang. Itu nama baik. Dimulai dengan apa? Perbuatan yang baik yang dilakukan dengan konsisten. Dan itu membangun satu reputasi yang baik. Repetisi akan membangun reputasi. Nah, pertanyaannya gini. Gimana kita bisa punya nama baik sampai akhir? Yang pertama saya belajar. Kalau engkau pengen punya nama baik sampai akhir. Taruhlah kekuatanmu untuk menjaga nama baik itu cuma di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kita untuk bisa menjaga nama baik kita itu sangat-sangat terbatas. Saya kalau lihat hidup saya sangat terbatas. Kalau udah capek ya jujur aja. Antara otak sama mulut udah gak sinkron. Gak connect beneran. Tiap kali kalau misalnya kayak tadi pagi. Saya dikasih kepercayaan sama Pak Sam ya di GSC STP untuk Pak Franky tolong yang mimpin pujian dari awal sampai khotbah. Gak mudah loh itu. Total 100 menit bayangkan. Dahsyat pokoknya. Untuk nyusun lagu selama 60 menit lebih. Dan sisanya firman tentunya. Itu gak mudah. Saya terakhir-terakhir dalam kondisi jadwal lagi banyak. Untuk bisa nata lagu itu tuh harus mikirin secara pesan. Harus mikirin secara dinamika. Dipikirkan secara nada dasar. Dan beberapa faktor yang lain. Baru akhirnya itu susunan lagu itu bisa menarik, bisa dinamis. Itu gak gampang. Saya merenungkan tuh sampai beberapa hari gak mudah. Seringkali saya juga capek, saya seringkali juga banyak pikiran juga sama. Tuntutan itu gak gampang di pelayanan. Orang kadang-kadang kan ngundang pembicara gitu kan. Ekspektasinya udah tinggi banget tuh. Kita kan dipikir kayak tukang sulap gitu kan. Datang perkasa gitu. Padahal kita ini terbatas. Tiap kali saya takut, tiap kali saya gak ngerti mesti melangkah kemana. Saya cuma ingat satu hal. Tuhan punya semua yang saya gak punya. Tuhan tidak terbatas. Yang saya gak bisa, Tuhan bisa. Yang saya gak sanggup, Tuhan bisa sanggupkan. Saya cuma buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu. Tiap kali cuma gitu aja. Berserah penuh di hadiratmu. Ini keren nih. Kau ambil alih seluruh hidup. Semua jadi baik di altarmu. Apa? Menyembah. Waktu engkau berserah, Tuhan bekerja di sana. Ada kemampuan yang baru, hikmat yang baru, ide-ide yang baru, kreativitas yang baru, kekuatan yang baru. Lihat, damai sejahtera yang berlimpah. Sehingga akhirnya kita bisa menjaga nama baik kita. Tadi aja waktu mau pelayanan, tadi pagi waktu mau jalan ke TP, istri saya ngomong, yang anak-anak berantem aku pusing. Tuh lihat, Anda kan gak ngerti tahunnya cuma di depan layar, Pak Franky luar biasa. Saya juga ada masalah. Saya juga seringkali gak ngerti mesti ngapain. Tapi ketika saya dengar dari istri saya gitu, saya di mobil saya doa, Tuhan kemampuanku untuk bisa menjaga anakku sangat terbatas. Tapi kau tahu ada satu kasih yang tidak terbatas. Pribadimu sanggup menjamah hati anak-anakku. Tenangkan anakku, tenangkan istriku, rumahku penuh dengan damai sejahtera. Siang tadi kontak lagi, gimana? Udah aman, puji Tuhan. Tuh lihat. Yang membuat kita bisa terus melakukan yang baik. Itu bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Buka hati setiap waktu. Nah ini dengar, mungkin ada beberapa dari Anda. Yang nama Anda mungkin rusak karena apa yang Anda pernah lakukan di masa yang lalu. Orang gak percaya sama Anda lagi. Banyak orang mungkin memojokkan Anda hari ini memang mungkin karena Anda salah, Anda gagal. It's okay. Alkitab berkata,
barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Apapun yang rusak, Tuhan bisa pulihkan, gantikan jadi baru. Masa depanmu tetap penuh dengan kemenangan, pengharapan di dalam Yesus. Katakan amin. Kembali ke cerita Alkitab. Sakeus namanya rusak loh. Karena dia tukang peras. Pembuat banyak kejahatan di kota Yeriko. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, hatinya diubah, hidupnya diubah. Dari tukang peras, jadi seseorang yang sangat murah hati, memberkati satu kota. Dari yang awalnya nama rusak, melalui Yesus. Singkat cerita, Sakeus jadi orang yang namanya dipulihkan dengan dahsyat. Kalau Tuhan bisa pulihkan Sakeus, Tuhan bisa pulihkan saya. Dia Tuhan yang sama yang bisa pulihkan Anda semua di tempat ini. Yang lama sudah berlalu, yang baru, yang baik Tuhan bisa nyatakan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan. Amin. Saya ini sadar beneran. Dalam hidup saya, jujur kalau mau ngomong. Gak setiap kali saya pelayanan itu oke. Saya masih bisa capek, saya masih bisa salah pilih lagu. Saya bisa kurang siapin bahan khotbah. Salah menyampaikan statement, saya masih ngalamin itu. Tapi kalau hari ini Tuhan masih kasih kepercayaan itu. Karena cuma satu, saya belajar menaruh kekuatan saya, masa depan saya di dalam Tuhan. Pintu selalu terbuka bukan karena saya baik. Tetapi itu anugerah Tuhan yang menyertai. Apapun yang terjadi hari ini, kalau kepengen namamu tetap baik, reputasimu tetap baik, yang kau lakukan tetap baik. Taruh semuanya di dalam Tuhan. Berapa banyak yang tahu singkatan dari PD? Tahu singkatan PD? Dunia berkata PD itu percaya diri. Tapi di dalam Tuhan yang benar, PD itu artinya percaya dia. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Jangan percaya sama dirimu. Dirimu itu bisa berubah, gak bisa diandalkan. Saya mau katakan. Tapi kalau Tuhan selalu bisa diandalkan. Karena kasihnya, kuasanya, keajaibannya. Gak pernah berubah apapun musimnya. Berlari sama Tuhan setiap waktu. Sehingga kau bisa melakukan semua yang baik. Reputasimu menjadi baik. Yang kedua saya belajar ini. Kalau kepengen reputasi Anda baik, nama Anda baik. Belajar untuk biasakan gini. Mikir dulu. Katakan sama-sama mikir dulu. Ngomong sama kiri kanannya, mikir dulu. Pikir dulu sebelum Anda berkata atau bertindak. Kalau kita segala sesuatu terlalu reaktif, terlalu ceplas-ceplos, gak pakai mikir, ingat satu perkataan yang sudah keluar, itu gak bisa ditarik kembali masalahnya. Gara-gara satu perkataan, pernikahan bisa rusak loh. Gara-gara satu perkataan bisa kehilangan pekerjaan. Gara-gara satu perkataan, pertemanan bisa rusak juga. Lihat. Pikirkan akibatnya. Yakobus 1:19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk apa? Mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kita dikasih telinga jumlahnya berapa? Wah. Mulut dikasih 1. Artinya banyak dengar dulu sebelum berbicara. Hari ini belajar. Kalau mau ngomong apa mikir dulu. Dampaknya apa kalau saya ngomong kayak gini. Kalau kata-kata saya jadi kayak gini dampaknya apa. Mikir dulu, renungkan dulu. Karena itu bisa berakibat panjang yang bisa membuat nama kita baik atau rusak. Pikirkan. Mau memposting di sosial media, mau broadcast apapun. Mikir dulu itu beritanya benar apa enggak. Yang Anda sampaikan di sosial media itu benar atau enggak. Jangan dikit-dikit kegatelan, dikit-dikit ada berita kayak gini. Langsung di forward kiri kanan. Mikir dulu. Sekarang ya orang mau kerja. HRD itu ngecek. Sosial medianya orang yang mau ngelamar kerja itu gimana. Begitu dilihat, wah isinya kok cuma curhat-curhat terus. Ini kalau kerja di tempat kita nanti baper banget nih orang. Udah deh yang gak gini gak usah deh. Ada lagi yang posting isinya joget terus aja. Kan HRD jadi mikir kalau terima orang gak gini. Ini kalau nanti kerja di kantor kita. Jangan-jangan gak kerja malah joget terus, ngonten terus. Lihat.
Kecuali memang itu kerjaannya beda ya. Tapi kalau itu bukan bidang pekerjaannya, tapi punya habit seperti itu. Mikir dulu kalau mau dapat kerjaan sesuai dengan bidang Anda. Mikir dulu. Jangan asal posting. Karena itu bisa berakibat panjang. Mau marah, mikir dulu. Dampaknya Anda marah itu gimana? Bakal melukai atau justru ada sesuatu yang lebih baik? Mikir dulu. Gak selalu marah itu akan menyelesaikan masalah. Tapi ada waktunya kita perlu tegas, tapi gak perlu sampai marah-marah besar. Pikirkan akibatnya dulu. Mau ngegosip, mikir dulu. Jangan sampai reputasi Anda dikenal sebagai sumber berita kota Surabaya. Ini bahaya nih. Lu kalau mau tanya gosip sama itu tuh. Orang yang bocor mulut, maaf ya. Orang gak akan percaya sama kita. Orang gak akan menyampaikan rahasianya sama Anda. Boleh Anda punya informasi banyak orang, tapi orang susah percaya sama Anda. Karena kok gak bisa dipercaya dengan perkataannya. Apalagi namanya yang ngegosip. Suka ditambah-tambahin. Ceritanya cuma gini, tiba-tiba jadi gono. Lihat. Apa yang engkau tabur masalahnya, itu bisa engkau tuai. Orang yang suka ngegosipin, jangan kaget. Engkau akan digosipkan banyak orang juga. Menabur akan menuai. Suatu kali saya ketemu sama hamba Tuhan. Nah di dalam dunia pelayanan itu, kita ada istilah namanya gospel. Gospel itu bukan sebuah genre musik. Tapi kalau kita di pelayanan itu ngomong gospel itu singkatannya adalah gosip pelayanan. Nah, itu bahaya tuh. Gospel. Satu kali saya tanya dong. Kak aku mau tanya nih. Tentang orang ini sekarang gimana sih. Bla 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 segala macam. Saya lagi ngomongin yang jelek tentang seseorang. Hamba Tuhan yang ngomong kayak gini. Ki, kalau gak ada sesuatu yang baik. Yang kamu bisa ngomong tentang seseorang. Mendingan gak usah ngomong. Karena itu akan meracuni hati sama pikiran kita. Kita jadi memandang jelek tentang itu orang. Mendingan kalau kamu mengasihi, doakan orang itu. Karena kasih itu menutupi pelanggaran. Bukan diomong-omongin, tapi kita doakan aja. Itu akan jadi berkat. Tuh lihat. Hari itu saya bertobat loh. Yuk bertobat yuk. Sama-sama. Jangan jadi tukang gosip. Saya percaya orang-orang yang cinta Tuhan akan selalu memperkatakan kebaikan Tuhan dalam hidup banyak orang. Bukan jelek-jelekin orang. Kasih tepuk tangan dulu yang sepakat ya. Mikir dulu. Mau janji, tolong mikir dulu. Bisa gak menepati? Pikir dulu. Karena orang yang kebanyakan janji dan tidak menepati, reputasinya hancur loh. Matius 5:37 dikatakan jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau Anda ngomong ya, kerjakan benar-benar harus bisa. Jangan gara-gara sungkan ngomong ya, tapi ujungnya ketika deadline itu tiba, yang dikerjakan, yang dipercayakan enggak beres. Bro tolong bantuin dong, ini aku bangun sesuatu nih di sini. Kerjain ya. Aduh aku lagi sibuk banget beneran. Ayolah cuma kamu yang bisa bantu aku. Ayolah awalnya sungkan kan. Sungkan. Terimalah kerjaan itu karena sungkan. Tapi gak memperkirakan dampaknya. Beneran deadline tiba kerjaan gak kelar. Awalnya orang itu minta tolong. Lama-lama bisa nuntut Anda. Dan nama kita itu bisa rusak masalahnya. Mendingan di depan ngomong aku gak bisa. Atau kalau butuh waktu lebih panjang, mendingan ngomong dari awal. Clear di depan, supaya di belakang kita aman dan nama baik kita terjaga. Berapa banyak yang merasa diberkati firman Tuhan hari ini? Tuhan mau bicara banyak, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Pikirkan dampaknya, mikir dulu. Yang ketiga, supaya kita bisa punya nama baik, pertahankanlah hubungan yang baik. Melebihi argumen yang beda atau masalah profesionalisme. Ibrani 12:14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita ngomong, kalau engkau pengen melihat Tuhan berkarya di hidupmu, hiduplah damai. Dengan semua orang. Nah semua orang ini kan yang nyeneng no sama yang bencek no, betul? Semua orang ini yang suka sama kita juga yang gak suka sama kita masalahnya.
Kita ngomong, damai aja sama mereka. Hari ini kalau ada di tempat ini engkau dilukai seseorang, sudahlah ampuni. Orang yang mengampuni namanya tetap baik. Yang menyakiti namanya hancur. Kalau hari ini ada orang curi uang Anda sudah coba tagih, Anda coba urus, tapi memang gak bisa. Hari ini boleh gak saya berkata, saya percaya ini pesan Tuhan juga buat Anda, lepaskan. Ketika Anda melepaskannya, hatimu disembuhkan sama Tuhan. Engkau akan lihat pembelaan Tuhan di sana, gak perlu takut. Ketika engkau melepaskan orang itu, berkat Tuhan juga terlepas dalam kehidupanmu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang melepaskan, yang berbesar hati, yang mengampuni, yang namanya baik. Selalu ingat itu. Yang berbesar hati itu yang namanya baik. Dan ketika engkau melepaskan orang itu, engkau sedang mengizinkan Tuhan yang bekerja. Dengar ini, berkat bukan karena orang, berkat itu karena Tuhan. Berkatmu itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Hari ini, kalau kau pengen reputasimu baik, udahlah, lepaskan. Momen kau melepaskannya, kemurahan Tuhan akan mengejar hidupmu. Amin. Yang keempat yang saya belajar. Bagaimana bisa punya nama baik? Mulailah dari rumah. Dengan mencintai keluargamu lebih dahulu daripada kepentingan yang lain. 1 Timotius 5 ayat 8. Sebaliknya, kalau ada anggota jemaat yang tidak memelihara kaum keluarganya, terutama keluarga dekatnya, berarti dia tidak sungguh-sungguh percaya dan mengikuti ajaran kita. Di hadapan Allah dia lebih buruk daripada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, cintai, pelihara dulu keluargamu. Karena gini loh, nama kita boleh hebat di luar. Oh, papamu orang yang luar biasa. Misalnya gitu. Tapi kalau dari mulut anaknya dia berkata, gak gitu papa. Papa tuh di luar kelihatannya hebat. Dipuja-puja banyak orang. Di rumah papa gak pernah tanggung jawab. Di rumah papa gak pernah perhatikan kita. Papa tuh kasar sama mama. Orang kan gak tahu. Papa itu seringkali menganggap rendah aku. Papa tuh gak sayang sama aku. Bayangkan kalau dari mulut anak Anda atau keluarga Anda mengatakan seperti itu. Dan itu terdengar sampai luar, reputasi kita hancur. Orang yang bisa ngurusin orang di rumahnya, maka saya percaya di luar rumah dia akan lebih berdampak. Gembala saya bagus banget, dia mengatakan, mengingatkan saya seperti ini. Kekuatan dari pekerjaan dan pelayanan kita, itu ditentukan dari kekuatan pernikahan kita. Saya pegang ini sampai hari ini. Karena kalau nama baik kita di rumah gak beres. Kita gak benar-benar peduli sama keluarga kita. Ingat di hari terakhir kita, waktu kita berpulang. Yang bakal kasih kesaksian yang real dalam hidup Anda, itu adalah keluarga Anda loh. Jangan lupakan itu. Dan kalau nama baik Anda mungkin bisa mengalami masalah di luar. Kalau Anda melakukan yang baik buat keluargamu, keluargamu tuh akan jadi pembela pertama untuk nama baik Anda. Suatu kali papi mami saya pernah diserang, difitnah, dipojokkan. Nama baiknya dirusakkan sama orang. Sampai orang-orang ini datang ke rumah. Saya masih ingat hari itu mami saya nangis demikian rupa. Tapi saya ngomong sama mami saya, mami gak perlu sedih terlalu lama. Aku kenal siapa orang tuaku. Aku kenal dedikasi papi mami. Aku tahu hatinya papi mami. Mungkin orang salah mengertikan aja. Percayalah nanti kalau sampai ada apa-apa, izinkan aku yang ngomong sama mereka. Supaya mereka tahu bahwa aku punya papi mami ini orang luar biasa. Singkat cerita, hari itu mami saya dikuatkan. Dan gak lama setelah itu, orang yang pada menyerang itu datang ke rumah lagi, minta maaf. Lihat. Kalau ada orang luar nyerang, dan engkau mencintai keluargamu, keluargamu tuh bakal bela Anda, luar biasa. Makanya semuanya dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah beres, di luar rumah kita juga punya nama yang terbaik yang Tuhan bisa percayakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Dimulai dari rumah. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana bisa punya reputasi yang baik? Kita mesti fokus, sama-sama katakan fokus.
Kita mesti fokus sesuai dengan bidang yang Tuhan percayakan sama hidup kita. Asah semua panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita itu bisa bermanfaat dalam hidup banyak orang. Kita itu harus bergerak dari kekuatan kita, dari potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita berkata Efesus 2 ayat 10, sebab kita adalah buatannya, tercipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Saya mau tanya dulu, di situ di dalamnya, nyanya kecil apa besar? Kecil di sana. Di dalamnya, nyanya kecil. Nya kecil berarti artinya bukan bicara tentang Tuhan, tapi bicara tentang Tuhan mau supaya kita menghidupi pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan telah taruh di dalam diri setiap kita. Dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan excellent supaya namamu tetap terjaga baik. Pada akhirnya ya, semua orang ini cuma akan dikenal dengan satu bidang yang dia kerjakan selama dia hidup. Reputasinya terkenal dengan, orang kalau excellent, orang pasti ingat itu cuma satu area. Kalau saya sih nggak percaya dengan prinsip palu gada. Lu mau apa gua ada. Orang seperti ini susah diingat. Mungkin dia akan jadi urutan terakhir. Kalau ada orang yang lebih excellent, yang lebih kuat di bidangnya, bisa jadi mungkin orang yang excellent itu akan dipanggil dulu. Setiap kita ini punya talenta tuh beda-beda. Tadi pagi saya ketemu dengan salah satu companion yang biasa temenin saya kalau di GSC STP. Namanya Pak Beni. Pak Beni ini seorang kontraktor. Kalau nggak salah ini yang membangun stage ini juga Pak Beni ini. Dia kontraktor ya. Nah kalau dia disuruh ngurusi bangunan, wah enteng, gampang. Tapi coba aja suruh dia bikin lagu, stres dia. Ki, janganlah bikin lagu Ki. Suruh nyanyi, aduh haleluya. Saya masih ingat pertama kali itu Pak Beni diundang untuk doa, penutup doa berkat di GSC STP. Saya masih ingat itu. Cuma ngomong 2 kata, terima kasih Yesus, sambil mikrofonnya gini nih. Disuruh doa stres. Karena memang itu bisa dikatakan bukan bidangnya dia. Tapi kalau sudah bidangnya dia, melakukan segala sesuatu, excellent, betul kan? Baik, reputasinya baik sesuai dengan bidangnya. Tuhan tuh taruh setiap kita beda-beda. Setiap engkau punya panggilan yang berbeda-beda. Makanya kita ngomong, memanggil kita sebagai tubuh Kristus. Setiap bagian tubuh itu beda-beda. Bentuknya, fungsinya, letaknya. Kita mesti menemukan setiap talenta yang Tuhan mau untuk kita asah. Ketika engkau mengasahnya, ketika engkau menajamkannya, reputasimu jadi baik di sana. Kamu tiap kali kasih kepercayaan sama orang itu, aman, tenang. Dia mah terkenal, dia memang sangat bagus, idenya kreatif, dia bisa melakukan ini. Wah dia kalau bersih-bersih jangan tanya deh, bersihnya luar biasa itu orang. Orang itu kalau masak, top. Karena apa? Diasah bidangnya. Itu yang membuat akhirnya reputasi kita bisa baik. Karena kita mengasah talenta yang Tuhan taruh. Pertanyaannya gini, beberapa dari Anda mungkin, Pak Franky apa ya potensi saya? Saya kasih Anda beberapa tips yang sederhana. Untuk bisa ngerti potensi kita. Mulailah dengan apa yang kita suka untuk lakukan. Coba pikirkan itu. Anda nggak dibayar aja, suka melakukannya. Coba pikirkan itu. Ada yang mungkin suka masak. Ada yang mungkin suka angka. Ada orang suka angka loh. Lihat angka itu kayak permainan luar biasa. Kalau saya lihat angka saya stres. Jujur aja. Lihat angka itu bagi saya masalah. Saya mendingan lihat notasi angka, maksudnya melodi. Tapi kalau lihat angka gitu, saya lihat Excel, aduh haleluya itu. Pusing langsung. Tapi ada orang-orang yang lihat kayak gitu tuh happy-nya setengah mati loh, ada. Coba lihat apa yang Anda sukai untuk lakukan sekalipun Anda gak dibayar. Coba lihat siapa yang paling menginspirasi hidupmu hari ini. Kadang-kadang aku lihat orang ini, wah orang ini kok luar biasa ya. Aku pengen dong jadi seperti dia. Nah coba lihat siapa yang menginspirasi hidup Anda. Coba browsing, buka hati sama Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Ketika Anda mau cari, percayalah engkau akan menemukan yang kau cari. Siapa mencari pasti menemukan. Karena Tuhan akan menuntun Anda. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Cari dong, cari.
Karena di situ menentukan reputasi kita. Kita sedang bergerak bukan dari kekurangan kita, tapi dari kekuatan kita, potensi kita. Itu beda hasilnya. Coba cek, siapa yang Tuhan pertemukan dalam hidupmu sampai hari ini? Pintu mana yang dibukakan buat engkau? Saya tuh gak pernah lupa waktu saya SMP, SMA. Gereja dari Solo di mana saya hari itu digembalakan. Saya kan aslinya dari kota Solo. Itu sering kirim saya ke Jakarta untuk nonton konser, untuk ikutan seminar pujian penyembahan. Sampai akhirnya saya seringkali berjumpa dengan orang-orang tertentu yang berdampak di area pujian penyembahan. Saya baru ngerti, ternyata puluhan tahun setelah itu Tuhan pakai saya di area pujian penyembahan. Setiap perjumpaan Tuhan tuh punya rencana besar di sana. Coba sekarang pikirkan, Tuhan mempertemukan aku sama siapa ya? Kok aku bisa connect sama orang ini dengan gampang? Tuhan tuh kalau punya rencana gak akan membiarkan kau sendirian. Pasti ada namanya koneksi ilahi Tuhan bisa buka buat kita. Disitulah kita akan menemukan panggilan kita. Coba cek, apa yang paling berprestasi dari hidupmu? Apa yang paling konsisten yang kau kerjakan sampai hari ini? Udah kerjaan itu kok balik ke sini lagi ya? Udah kerjakan itu, kok balik ke sini lagi? Coba cek. Siapa tahu itu yang Tuhan mau untuk engkau fokus sehingga engkau bisa berprestasi di sana. Coba pikirkan. Saya tuh pernah kerja macam-macam, pernah kerja graphic design, pernah kerja jualan album foto, pernah kerja toko alat musik. Tapi ketika saya lari ke sana ke sini, selalu kembalinya bicara tentang worship. Jadilah saya hari ini. Ketika engkau terus mencoba dan mencoba, pasti engkau akan menemukan yang terbaik buat hidupmu. Amin. Bergeraklah, fokuslah dari panggilan hidupmu. Karena ketika engkau mengasahnya, menajamkannya, reputasimu tambah hari akan tambah harum. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Satu ayat penutup, Amsal 10 ayat 7. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau baca ayat ini menjadi ayat penutup kita. Amsal 10 ayat yang ke-7. Baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kenangan akan orang baik merupakan apa? Berkat. Tetapi orang jahat segera dilupakan. Siapa kepingin punya kenangan yang baik dalam kehidupan banyak orang? Yang mau angkat tangan? Mau? Mau jaga nama baik sampai akhir? Selalu ingat bahwa ketika engkau jaga nama baik, gak cuma tentang dirimu, tapi tentang keluargamu, tentang sekeliling Anda, tentang di mana Anda ditempatkan. Bahkan satu orang yang berprestasi yang namanya harum, itu bisa mengharumkan nama bangsa loh. Hari ini mungkin ada yang berkata, Pak saya siapa? Hei, jangan lihat dirimu siapa, lihat Tuhanmu siapa. Dia Tuhan yang maha besar, dia Tuhan yang bisa memulihkan, dia sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang paling dahsyat. Hampiri Tuhan saat. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami hari ini. Kami bawa hidup kami hari ini Tuhan. Yes. Boleh gak taruh tangan di hati sama-sama? Kami bawa hidup kami Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sampai sama-sama nyanyikan bahwa hidupmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Aku mau taat Tuhan, aku mau setia. Kemanapun aku pergi Tuhan, kemanapun aku ada, hati yang menyembah. Sama-sama katakan. Dalam roh dan kebenaran. Sampai angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yes, katakan come on. Inilah yang ku punya,
serahkan. Semua yang ada di hidupku Tuhan, aku kasih buat Tuhan. Jadi persembahan yang hidup, biar aku dikenal punya nama yang baik, punya reputasi yang baik. Yang lalu sudah berlalu, yang baru Tuhan bisa nyatakan dalam hidupku. Yes, come on. Dalam roda, bawa hidupmu, bawa masa depanmu. Sekali lagi, oh inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba. Mampukan kami Tuhan bisa menjaga nama yang baik. Itulah persembahan kami untuk Engkau. Lagi yuk. Jadikan lagu ini sebagai doa kita sama-sama sampai akhir. Come on. Inilah. Pemulihan terjadi di tempat ini. Lembaran baru dinyatakan dalam hidup kami. Kemanapun ku bawa, sekali lagi, inilah yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana hati yang menyembah, dalam roda. Pakai 3 menit terakhir ini, hampiri Tuhan saat ini. Taruh kekuatanmu di dalam Tuhan. Beberapa dari engkau sedang lelah, tapi Tuhan tidak pernah lelah untuk membangkitkanmu. Beberapa dari engkau sedang khawatir akan menjaga nama baikmu. Aku mesti kerja apa ya Tuhan? Ada seseorang yang sedang bertanya di hatinya seperti itu. Gak perlu takut, Tuhan bisa menuntunmu. Tuhan bisa membuka jalan bagimu. Taruh kekuatanmu di dalam Tuhan, bukan di dalam pengalamanmu, bukan di dalam pengetahuanmu, bukan di dalam koneksimu. Karena Tuhan itu terlalu kreatif. Cara-caranya gak pernah terpikirkan. Nyerah aja sama Tuhan. Hari ini aku nyerah sama Tuhan. Yang Tuhan mau apa? Kalau yang aku bangun di waktu yang lalu rusak, gagal, hari ini aku percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau nyatakan di hidupku. Yang lama sudah berlalu, yang baru Tuhan bisa kerjakan di hidupku. Aku percaya hari ini hari pemulihan, hari kesembuhan dalam hidupku. Reputasiku yang rusak, Tuhan bisa pulihkan. Namamu Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, terjadi dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar untuk mikir dulu. Selama ini mungkin kami ceplas-ceplos, terlalu reaktif, gak mikir kalau mau posting ini itu, gak mikir kalau mau janji, gak pikir kalau mau ngomong ini itu. Hari ini kami percaya Roh Kudus ada penguasaan diri dalam hidup kami. Ada roh hikmat di dalam diri kami, sehingga kami mikir dulu sebelum kami berkata maupun bertindak. Mampukan kami supaya kami bisa mengerti mana yang mesti kami katakan, mana yang mesti kami gak perlu katakan. Kami percaya hikmat-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk mengampuni. Orang yang mengampuni namanya jadi baik. Orang yang melepaskan berbesar hati, sekalian mungkin ditipu, dikhianati. Tetapi kalau engkau punya hatinya Yesus, engkau akan lihat kuasa Tuhan yang tadi hidupmu. Lepaskan, ampuni. Hari ini kalau engkau gak sanggup untuk mengampuni, ada kekuatan dari Roh Kudus bisa memampukanmu. Tuhan, pulihkan hati kami. Aku berdoa ada hati yang baru, hati yang bersih. Kami mau melihat Tuhan bekerja dalam hidup kami. Ketika kami melepaskan orang yang mungkin menyakiti kami percaya berkat Tuhan juga terlepas dalam kehidupan kami. Kami mau ngalamin itu Tuhan. Kami mau ngalamin itu Tuhan. Hari ini kami mau taat sama Tuhan. Kami memilih untuk mengampuni. Kami memilih untuk melepaskan. Nama baik kami akan harum. Berkat bukan dari orang, berkat itu dari Tuhan.
Orang bisa tipu kami, orang bisa menyakiti kami. Selama Tuhan ada di pihak kami, pembelaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Yes. Tuhan, hari ini kalau ada beberapa yang sedang diingatkan untuk kembali kepada keluargamu, perhatikan mereka, cintai mereka. Karena orang-orang yang akan membela engkau, nama baikmu itu dimulai dari rumah. Ingat itu. Perhatikan anak-anakmu. Aku berdoa hari ini, berikan kami hikmat supaya kami bisa ngatur waktu. Gak kerja terus, kami tahu hari ini tekanan hidup begitu luar biasa. Tetapi kami tetap percaya kemurahan Tuhan juga luar biasa kok bagi kami. Hari ini Tuhan kami serahkan, bantu kami Tuhan untuk bisa menata mana yang Tuhan mau. Supaya kami bisa mengagendakan segala sesuatu dengan yang baik. Tuhan, aku berdoa sekali lagi, berkati para ayah di tempat ini. Berkati pekerjaan mereka, biar berhasil, beruntung, dan mereka bisa mempedulikan keluarga dengan lebih baik. Kami percaya tahun ini menjadi tahun keluarga kami dipulihkan. Tuhan, aku berdoa setiap hubungan ayah dan anak dipulihkan dalam nama Yesus. Ada ayah dan anak yang hubunganmu jauh, tapi dari tadi saya ngerasa bahkan ada pesan Tuhan. Tuhan akan pulihkan hubunganmu dengan anakmu. Anakmu akan menjadi anak yang sangat mencintaimu karena engkau sudah memberikan cintamu buat dia. Ada luka yang disembuhkan di keluarga Anda. Perhatikan keluarga Anda, perhatikan orang tua Anda. Kontak mereka dong, ada beberapa yang sudah lama gak kontak orang tuanya. Nama baikmu dimulai dari rumah. Bisa jadi selama ini, kenapa kok orang tuamu gak mau untuk ikut Tuhan? Karena mereka mungkin lihat hidupmu. Hari ini, hari keselamatan buat hidupmu dan keluargamu. Taburlah kasih. Dan kau akan melihat seisi rumahmu diselamatkan sama Tuhan. Mereka akan terima Yesus dengan cara yang luar biasa. Mari Tuhan kau berkati. Yang terakhir hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap kami fokus sama potensi yang Tuhan taruh. Kalau kami belum menemukannya, kami belum mengerti. Hari ini kami mau belajar coba lagi. Kami mau coba ngecek area mana yang kami bisa fokuskan, area mana yang kami bisa berprestasi. Kami percaya tuntunan-Mu ada bagi kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami sampai akhir, supaya reputasi kami jadi reputasi yang baik. Kami dikenal bukan sebagai orang yang jahat. Kami gak mau dikenal sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Kami gak mau dikenal sebagai orang yang cuma rata-rata. Tuhan pakai kami, Tuhan pilih kami, Tuhan hadir dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang excellent. Biar orang melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Hidup kami ada untuk menjadi cerminan kemuliaan Tuhan. Pakai kami selama kami hidup, supaya melalui hidup kami orang bisa merasakan keharuman nama Kristus nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu yang dahsyat, firman-Mu yang menegur kami, yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir kami percaya kami punya nama baik karena Tuhan yang memampukan kami. Dalam nama Yesus yang diberkati, katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Tuhan memberkati.